Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Dian Ediana Rai, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Bapak Tiko, Pak Kartika Wiroatmojo, Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional, Pak Heri Gunardi, Ketua Umum Asbisindo, Bapak Taufik Hidayat, Direktur Eksekutif Next, Pak Arianto Budiman, Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia, dan senior saya Pak Mulyaman Hadad, Bapak Ibu Komisaris dan Direksi Utama Perbankan Syariah Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin berbahagia. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa atas segala karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita berkesempatan hadir dalam peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023-2027. Walaupun kalau lihat jadwal tadi, saya rasa 2023 yang praktis tinggal 4 minggu, kita anggap ya sudah selesai lah begitu ya. Jadi artinya apa yang kita rumuskan untuk 4 tahun ke depan ini ya mesti diakselerasi. Apalagi kalau 2027 ini dikaitkan dengan periode dari Dewan Komisioner OJK, maka 2027-nya malah selesainya bulan Juli. Jadi di sebelah sini didorong ke depan, di sebelah sana ditarik, atau dari depan didorong ke belakang, di belakang ditarik ke depan gitu ya. Jadi makin compact lagi. Jadi supaya kita tahu ini memang suatu roadmap yang disusun dengan baik, dengan rumusan yang lengkap, tapi kerangka waktunya menjadi semakin sempit untuk kita disiplin, komitmen, dan kuat kesungguhan kita untuk menyelesaikannya dengan baik. Dan oleh karena itu saya benar-benar mengajak seluruh industri, para pemangku kepentingan, agar roadmap ini dapat dijadikan sebagai panduan yang utuh, komprehensif dalam mengembangkan industri perbankan syariah. Untuk OJK sendiri, ini adalah kali keempat kami sebagai Ketua Dewan Komisioner meresmikan suatu peluncuran roadmap. Yang sebelumnya ada di bidang pasar modal, bidang asuransi, dan bidang atau industri fintech. Ini adalah untuk perbankan. Dan memang jelas bahwa sekalipun konektivitas dan interaksi antar bidang di seluruh sektor jasa keuangan erat dan semakin erat, namun pendalaman penguatan dari masing-masing industri tadi harus secara dedicated dikembangkan dengan utuh. Karena pada gilirannya kita membutuhkan kekuatan industri yang solid dan tentu kepercayaan dari seluruh stakeholders dan masyarakat tentang arah pengembangan dan kondisi penguatan dan pendalaman dari masing-masing industri itu. Ini merupakan konsekuensi logis dari amanat yang diberikan dalam Undang-Undang P2SK bahwa setiap sub bidang ataupun industri yang menjadi prioritas dalam undang-undang tadi harus dikembangkan secara dedicated dan betul-betul menjadi prioritas utama dari keseluruhan stakeholders sektor jasa keuangan. Dan melihat dalam konteks global, seperti ada yang menyitir di dalam State Global of Islamic Economy 2022, maka kita boleh bersyukur bahwa Indonesia telah mencapai suatu tingkat yang sangat tinggi untuk produk makanan halal dan industri fashion yang
diperhitungkan dalam ekonomi global. Untuk makanan halal dan industri fashion, masing-masing kita mencatat sebagai peringkat kedua dan ketiga untuk tingkat dunia bagi perekonomian Islam. Dan sedangkan di lain pihak, dibandingkan dengan perekonomian lain yang berada dalam top 10, jelas bahwa potensi ekonomi syariah Indonesia yang saat ini menempati posisi ke-6 di tingkat global memerlukan dukungan dan perkuatan yang makin diperlukan, karena pada gilirannya apa yang menjadi ekosistem dari perekonomian syariah tadi tidak hanya sebatas pada produk makanan dan fashion, tapi juga berbagai sektor-sektor strategis lainnya. Dan dengan memiliki setara 157,9 miliar US dollar pangsa pasar yang mencapai 10,81% dari seluruh landscape keuangan negara kita, sudah semestinya kita memperkuatnya dengan semangat dan komitmen yang tinggi. Untuk itu, kami meyakini bahwa pasar ini akan terus berkembang karena kemampuan kita untuk menyediakan berbagai jenis pendanaan yang tidak hanya fleksibel tapi juga inovatif, yang tentu tidak terbatas pada industri-industri yang telah mapan saja yang saya sampaikan tadi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, tantangan utama yang dihadapi sektor perbankan syariah bukan hanya tentang tingkat literasi dan inklusi, tapi juga terkait layanan yang tepat dan kreativitas inovasi dari produk-produk berbasis syariah yang tepat. Oleh karena itu, koordinasi, kerjasama, dan pendekatan kolaboratif menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mendukung terjadinya sinergi yang berorientasi terhadap peningkatan kinerja bank syariah sangat diperlukan. Pada awal tahun ini, tanpa menyebutkan nama, kami melihat adanya konversi satu bank dari konvensional menjadi bank syariah. Namun yang terjadi adalah setelah dikonversi malah pertumbuhan dari kredit maupun DPK atau pinjaman dari pembiayaan dari bank tersebut malah turun dibandingkan sebelumnya. Karena hal tadi memang lebih banyak dilandaskan kepada aspek formalitas dan juga status dari bank itu sendiri. Sedangkan dalam bentuk pemanfaatan, kesiapan, dan kesungguhan dari seluruh sistem yang ada, baik SDM-nya, manajemennya, maupun IT-nya ternyata belum betul-betul siap. Oleh karena itu, apa yang menjadi dasar dari roadmap ini tentunya tidak akan mengulangi lagi hal-hal seperti tadi, tapi benar-benar fokus kepada pembangunan dari perbankan syariah berbasis pada kaidah maupun juga kekuatan yang ada di seluruh jajaran stakeholders kita. Bapak, Ibu, serta hadirin berbahagia, akhir kata kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir dan seluruh stakeholders yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam pengembangan dan penguatan sektor perbankan syariah ke depan. Mari bersama-sama kita berupaya dalam perjalanan kita menuju kesuksesan, dan tentu segala upaya yang dilakukan ini semoga menjadi kontribusi yang berarti bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.